Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mulai untuk review ya dari materi term UTS. Yang pertama adalah senyawa fenol. Jadi ini memang ada beberapa golongan yang harus dipelajari. Nah, kita akan mulai dulu mungkin dari asal tanamannya. Sebetulnya kalau asal tanaman yang mengandung senyawa fenol itu sangat banyak ya. Karena senyawa fenol ini beberapa juga masih termasuk metabolit primer. Artinya banyak sekali dihasilkan oleh tumbuhan gitu. Jadi sebetulnya akan banyak nanti terdapat di tumbuhan. Tapi memang ada beberapa tumbuhan yang memang punya dia sebagai kandungannya terbanyak atau dia sebagai major chemicalnya gitu. Nah, di sini yang menjadi concern adalah siapa saja yang mengandung beberapa golongan fenol yang kita bahas di sini. Oke, sebetulnya ada banyak ya beberapa contoh tanamannya. Itu adalah willow bark, Anda sudah pelajari di senyawa fenol sederhana. Kemudian ada cinnamon cortex ya, itu juga mengandung senyawa sederhana. Dan yang kita tahu fenol sederhana itu juga punya sifat ya baunya yang cukup khas. Kemudian beberapa famili seperti legumes itu juga memiliki flavonoid ya. Flavonoid, isoflavonoid kebanyakan. Jadi itu juga salah satu asal tanaman yang mengandung fenol ya, flavonoid ini. Kemudian mengkudu juga mengandung scopoletin ya, salah satu contoh dari golongan kumarin misalnya. Kemudian cengkeh ya, ada eugenol. Kemudian ada podophyllum, itu ada podophyllotoksin ya. Ini juga salah satu senyawa fenol dengan window terapeutik yang cukup sempit ya. Jadi ini juga menjadi concern kandungan ini di beberapa tanaman. Kemudian ada famili Umbelliferae yang dimana dia juga mengandung banyak senyawa kumarin di situ, dan juga kumis kucing yang banyak mengandung flavonoid. Jadi artinya cukup banyak ya, dan Anda juga sudah dibahas satu-satu di presentasi kalian, jadi silahkan dipelajari. Kemudian dari penggolongannya ya, sebetulnya penggolongannya lebih ke arah struktur ya. Jadi perbedaan struktur itu akan memberikan penggolongan yang berbeda. Meskipun nanti kalau kita bahas di biosintesis itu asal biosintesisnya itu sama. Contohnya adalah fenol sederhana, artinya ya struktur intinya adalah fenol gitu. Hanya sedikit sekali tambahan yang terdapat di dalam strukturnya. Misalnya ini asam salisilat ya berarti ada tambahan karboksilat saja, atau misalnya asam galat itu berarti nanti ada tambahan hidroksi di situ seperti itu. Dan untuk khasiatnya juga ada yang berbeda ya, misalnya asam salisilat itu juga khasiatnya kan sudah dibahas di presentasi. Kemudian asam galat itu seperti apa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah flavonoid. Itu adalah salah satu senyawa dengan struktur yang cukup khas ya. Karakter strukturnya cukup punya identitas ya. Dia merupakan salah satu struktur yang ajek gitu. Itu aja. Bedanya nanti di substitusinya seperti itu. Yang mana struktur intinya kan C6, C3, C6 ya kan ya. Ini adalah struktur intinya, nanti bedanya di substitusinya. OH yang dikandungnya ada berapa, di posisi mana, ada glukosida atau tidak. Kemudian ada tambahan substitusi ada tidak, misalnya metoksi atau metil seperti itu. Nah, yang dicontohkan ini adalah contoh struktur dari isoflavonoid ya. Tadi banyak terkandung di legume. Kemudian antosianidin. Sebetulnya ini antosianin ya, karena dia mengandung gula di sini ya. Antosianin. Nah, ini adalah aglikonnya antosianidin. Nah, yang menjadi khas dari ini adalah dia memberikan warna ya pada tumbuhan, kemudian sifatnya sangat polar ya karena dia punya kation di sini. Artinya nanti akan berpengaruh pada saat proses ekstraksi, karena di sini kita juga memerlukan pemilihan pelarut yang cocok ya. Seperti itu. Nah, silahkan dipelajari contoh-contoh senyawa yang memberikan warna apa, itu juga sudah dibahas di presentasi kemarin, jadi silahkan tinggal dipelajari saja. Kemudian untuk tanin, pelajari monomernya ya, siapa saja yang menjadi monomer tanin.
ada asam galat untuk tanin terhidrolisis, dan ada katakin untuk tanin terkondensasi gitu. Jadi jangan lupa kalau tanin itu juga punya sifat yang cukup spesifik, nanti kita lihat di karakteristik. Kemudian jangan lupa juga kalau tanin adalah senyawa polimer. Jadi dia bulky, dia punya volume, dia cukup besar buat molekulnya, seperti itu ya. Kemudian struktur yang lain adalah kumarin ya. Ini adalah kumarin yang sederhana. Anda juga sudah mempelajari golongan kumarin ada apa saja. Ada furanokumarin, ada piranokumarin. Jadi silahkan dipelajari bedanya apa, strukturnya seperti apa gitu ya. Beberapa contoh kumarin juga banyak. Jadi silahkan dipelajari kembali. Nah, kemudian selanjutnya adalah quinon ya. Ada quinon sederhana, kemudian ada antrakinon. Nah, itu juga penggolongannya dipelajari dan sifat-sifatnya juga. Kemudian khasiatnya juga cukup spesifik ya. Misalnya di emodin itu khasiatnya apa. Kemudian kalau misalnya hidroquinon ya, itu juga menjadi concern di dunia farmasi, itu kira-kira sifatnya seperti apa. Kemudian lignan dan lignin ya, mohon dibedakan nanti lignan apa, lignin apa. Ini adalah contoh salah satu senyawanya, yaitu podofilotoksin ya. Jadi dipelajari juga struktur intinya seperti apa. Kalau misalnya flavonoid itu tadi C6, C3, C6, kira-kira podofilotoksin itu punya struktur inti atau tidak ya, silahkan dipelajari. Oke, kemudian untuk aktivitas farmakologisnya, fenol itu sebetulnya cukup luas ya, karena strukturnya sederhana tetapi ada juga struktur yang cukup kompleks dan memberikan aktivitas yang cukup spesifik. Tapi biasanya kalau secara empiris ya, jadi empiris itu adalah khasiat yang tercatat penggunaannya pada zaman dahulu dan belum tentu ada bukti ilmiah. Jadi misalnya penggunaan jamu yang turun-temurun digunakan di suatu daerah, nah itu adalah bukti empiris bahwa misalnya saya kalau pakai ini ternyata tekanan darahnya turun, saya kalau pakai ini ternyata diabetesnya menjadi lebih baik. Itu adalah empiris. Jadi belum tentu ada bukti ilmiah dari sumber tanaman atau senyawa yang menyebabkan aktivitas farmakologis itu gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk fenol aktivitasnya nggak jauh-jauh dari ini anti hipertensi, anti diabetes, dan anti kolesterol. Gitu. Kemudian kalau evidence base artinya adalah aktivitas farmakologis dengan bukti ilmiah ya. Jadi ada yang bisa dibuktikan secara in vitro, ada secara in vivo, dan ada secara in silico. Kalau in vitro artinya di luar sel, artinya menggunakan reagen atau kit atau enzim atau uji apapun yang memang berada di luar sel gitu. Jadi biasanya hanya melihat misalnya reaksi enzimatisnya seperti apa, kemudian reaksi terhadap radikal bebas seperti apa. Contohnya di sini adalah antioksidan menggunakan radikal bebas ya. DPPH itu adalah salah satu radikal bebas yang bisa diujikan untuk mengetahui aktivitas antioksidannya. Kemudian antidiabetes itu juga bisa diukur dengan inhibisi enzim yang berperan di dalam mekanisme pembentukan penyakit diabetes tersebut. Kemudian kalau in vivo artinya diuji cobakan ke hewan coba atau sel gitu. Jadi misalnya pada mencit, nah ketika dilakukan percobaan dengan sampel suatu ekstrak misalnya, kemudian dilakukan pengamatan pada serum atau organnya seperti apa. Nah itu sesuai dengan kajian empiris aktivitas farmakologis biasanya. Jadi kalau misalnya ada di suatu daerah A punya aktivitas farmakologis secara empirisnya sebagai anti hipertensi. Nah kemudian apa diuji cobakan pada mencit, apakah betul dia punya anti hipertensi atau tidak. Kemudian ada evidence base yang dilakukan secara in silico, artinya dengan uji komputasional. Jadi dilihat bagaimana kecocokan antar reseptor misalnya, atau energi yang dihasilkan pada saat penempelan dengan reseptor tertentu atau dengan protein tertentu seperti itu. Itu adalah uji in siliconya. Jadi dilihat secara komputasional. Gitu. Itu juga salah satu termasuk evidence base. Oke.
kita lanjut. Jadi apa aja sih karakteristik yang dipunyai oleh senyawa fenol? Sebetulnya banyak ya, tapi mungkin saya meng-highlight beberapa macam saja. Biasanya ini terdapat dalam bentuk aglikon dan glikosida, tapi yang lebih banyak nanti terdapat di dalam adalah bentuk glikosidanya. Biasanya bersifat polar karena biasanya strukturnya mengandung banyak OH ya, jadi termasuk dari golongan polihidroksi. Nah, beberapa senyawa itu punya sifat spesifik. Jadi dipelajari ya, setiap golongan dan setiap senyawa itu punya karakter spesifik dari masing-masing itu. Jadi misalnya kalau tanin ternyata dia punya kemampuan mengendapkan logam berat dan protein misalnya, atau hesperidin ya, senyawa flavonoid ternyata kalau ditambah KOH bisa berwarna coklat dan biasanya terdapat dalam bentuk polihidroksi, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita bicara tentang biosintesis. Jadi sebetulnya biosintesis ini adalah asal muasalnya muncul si metabolit sekunder yang sudah kita bahas itu. Nah, munculnya dari mana? Kalau untuk golongan-golongan fenol, itu biasanya muncul dari asam sikimat ini. Jadi sebetulnya si tanaman itu kan dia punya reaksi untuk membentuk metabolit primer ya, untuk membentuk energi, untuk membentuk protein, seperti itu. Dalam pertumbuhan si tanaman itu dia perlu membentuk metabolit primernya itu. Nah, sebetulnya dia muncul ya dari rangkaian metabolit primer ini kan. Glikolisis itu kan metabolit primer, kemudian siklus Krebs itu metabolit primer. Nanti yang menjadi pembedanya adalah ketika dia berada di jalur ini, di jalur metabolit sekunder, baru akan terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan spesifik dari si tanamannya gitu. Nah, kita berasalnya dari asam sikimat, artinya metabolit primer yang berperan nanti sebagai prekursor adalah asam amino ini gitu. Ada fenilalanin, ada tirosin, ada triptofan. Terus yang lain buat apa, Bu? Banyak, ada yang nanti misalnya senyawa-senyawa asam amino di sini itu nanti akan menjadi alkaloid. Kemudian ada juga nanti yang menjadi steroid. Nanti kita pelajari di glikosida saponin fitosterol dan glikosida jantung ya. Ini dia asam mevalonat. Jadi jalurnya sedikit berbeda. Kalau asam sikimat datangnya dari sini, kalau asam mevalonat datangnya dari asetil CoA, kemudian membentuk mevalonic acid ini. Seperti itu ya. Oke, silakan dipelajari. Kemudian bagaimana dengan analisanya? Nah, analisa itu kan ada kuantitatif, ada kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu hanya memberikan data ada atau tidaknya si senyawa target itu ya. Jadi kalau misalnya senyawa fenol itu bisa dilakukan reaksi warna. Reaksi warna ini pun tergantung Anda mau senyawa fenol secara umum atau senyawa fenol yang spesifik. Karena beberapa senyawa fenol yang spesifik seperti misalnya flavonoid, tanin, nah itu adalah punya reaksi atau reagen yang berbeda. Misalnya kalau untuk FeCl3, nah ini senyawa fenol pasti akan memberikan perubahan warna. Jadi FeCl3 itu tadinya warna kuning, dengan adanya senyawa fenol itu akan berubah menjadi warna gelap. Jadi misalnya biru atau hijau. Kemudian kalau untuk Wilson-Taubok itu adalah contoh untuk reagen flavonoid. Kemudian tanin dia bisa mengendapkan protein, artinya jika dia diberikan larutan gelatin maka dia mampu mengendapkan gelatin ini juga. Dan beberapa reaksi warna spesifik golongan silakan dipelajari. Kemudian ada juga yang memberikan hasil warna setelah dilakukan KLT dan disemprot dengan reagen semprot ya. Beberapa presentasi saya lihat sudah ada metode yang menggunakan ini. Jadi sampelnya dia lakukan elusi dulu, kemudian diamati warnanya di bawah sinar UV ya, 254 atau 366 nanometer, kemudian dibantu dengan reagen semprot. Biasanya ini untuk melihat perubahan warna apakah ada atau tidak gitu. Tetapi tetap karena ini hanya disemprot saja tanpa dilakukan analisa, jadi hanya mendeteksi ada atau tidaknya gitu. Nanti akan berbeda dengan KLT dan sitometri yang mampu menetapkan kadar dari senyawa target itu. Contohnya apa? Reagen semprotnya di sini saya sebutkan hanya FeCl3 dan LCl3 gitu ya. Jadi silakan dipelajari reagen semprot apa yang mampu memberikan warna terhadap golongan fenol tertentu.
Nah, selanjutnya selanjutnya analisa dengan kuantitatif ya. Tadi saya sudah cerita sedikit, bisa dengan KLT densitometri, dengan KCKT atau dengan UV. Nah, belum banyak kesebut di sini ya. Jadi spektrofotometri UV itu bisa dilakukan uji penetapan kadar dengan reagen Follin-Shiokalte. Nah, kemudian diukur absorbansinya dan seperti biasa dilakukan kurva kalibrasi dan lain-lain. Nah, mungkin memang ini akan dipelajari lebih lanjut di fitokimia ya, tapi mungkin tidak ada salahnya kalau kita mulai mengenal dari sekarang. Kemudian KCKT dan KLT kira-kira prinsipnya hampir sama ya, jadi dilakukan analisa dengan menggunakan standar. Jadi Anda mau senyawa apa yang dianalisa, nah itu kita pilih nanti RF atau TR-nya yang sama ya. Kemudian baru dianalisa berapa luas puncak atau absorbansinya sesuai dengan instrumen yang digunakan. Setelah itu dibuat kurva kalibrasi, kemudian dilakukan perhitungan kadarnya. Oke, kira-kira itu review untuk senyawa fenol. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan lancar untuk ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.